Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita telah mempelajari metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Saya berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat materi video pembelajaran yang lebih menarik. Video ini merupakan video terakhir untuk pembelajaran di semester 1 masa pandemi. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di semester 2 dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi saat ini. Mudah-mudahan di semester 2 masa pandemi virus COVID-19 sudah hilang dan kita bisa bertatap muka seperti kondisi sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang aplikasi sistem persamaan linear dua variabel bersama saya Ugo Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama kalian dapat membuat model matematika dari masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan model matematika dari masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Penerapan SPLDV itu merupakan bentuk penggunaan SPLDV dalam permasalahan sehari-hari berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah-langkah tersebut yang pertama, membuat model matematika. Model matematika merupakan bentuk matematis dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, menyelesaikan model matematika dari masalah tersebut. Model tersebut ini akan kita selesaikan dengan beberapa metode yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, bahkan kita bisa menggunakan keduanya secara campuran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, akan saya berikan gambaran. Saya punya 4 contoh masalah yang perlu kita pelajari bersama-sama. Contoh masalah 1. Ibu membeli 1 buah naga dengan harga Rp8.000. Kakak membeli 2 buah naga dan 4 buah apel dengan harga Rp32.000. Tentukan harga masing-masing buah tersebut. Oke, langkah pertama, kita memisalkan dulu sesuatu yang ditanyakan di sini. Dalam masalah ini yang ditanyakan adalah harga masing-masing buah tersebut. Berarti yang perlu kita buat permisalan yaitu buah naga dan buah apel. Carilah variabel yang mudah dipahami dan dibentuk dari permasalahan tersebut. Biasanya kita gunakan nama depan dari yang akan kita misalkan. Buah naga ya. Buah naga kita misalkan dengan N. Kenapa N? Naga huruf depannya adalah N. Kemudian buah apel dimisalkan dengan A kecil. Kemudian kita cari permasalahan yang disebutkan di atas. Yang pertama, 1 buah naga dengan harga Rp8.000. Model matematikanya N sama dengan Rp8.000. Ini sebagai persamaan pertama. Kita cari pernyataan selanjutnya. 2 buah naga dan 4 buah apel dengan harga Rp32.000. Maka modelnya 2N ditambah 4A sama dengan 32.000. Untuk simbol Rp dan koma 00-nya tidak usah kita tuliskan. Nanti tidak malah bingung ya. Cukup bilangannya saja.
Ini selanjutnya disebut sebagai persamaan kedua. Kemudian apa yang ditanyakan di masalah tersebut? Tentukan harga masing-masing buah tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah N dan A. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, berarti pada tahap ini kita sudah bisa membuat model matematika dari contoh masalah 1. Langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan model tersebut menggunakan metode yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, karena di sini sudah ada nilai variabel yang diketahui, yaitu N sama dengan 8.000 di persamaan pertama, maka kita langsung bisa mensubstitusi nilai N sama dengan 8.000 ke persamaan 2. Kita tulis persamaan 2N plus 4A sama dengan 32.000. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti nilai N pada persamaan 2 ini dengan 8.000. Ya, di sini kita peroleh 2 kali 8.000 ditambah 4A sama dengan 32.000. Kemudian 2 kali 8.000 hasilnya 16.000 ditambah 4A sama dengan 32.000. Selanjutnya 16.000 kita pindahkan ruas ke ruas kanan. Diperoleh 4A sama dengan 32.000 dikurangi 16.000. Kita hitung 4A sama dengan 16.000. Di sini masih ada koefisien 4. Agar A-nya bisa dihitung, maka 4 harus kita hilangkan. Sehingga menjadi A sama dengan 16.000 dibagi 4. A sama dengan 4.000. Jadi bisa kita simpulkan pada tahap ini bahwa buah naga yaitu N harganya adalah Rp8.000. Selanjutnya buah apel yaitu A harganya adalah Rp4.000. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah. Kita lanjut ke contoh masalah yang kedua. Di sebuah pusat perbelanjaan, Wati membeli 2 baju dan 5 rok dengan harga Rp520.000. Sementara Putri membeli 2 baju dan 3 rok dengan harga Rp360.000. Tentukan harga masing-masing baju dan rok. Oke, kita cari. Yang dibahas di sini adalah baju dan rok. Maka kita buat permisalan, baju dimisalkan dengan B. Karena huruf depannya adalah B ya, lebih kecil, lebih mudah. Kemudian rok kita misalkan dengan huruf R kecil. Kemudian kita buat model matematika. Kita cari pernyataan dari contoh masalah di atas. Ini. 2 baju dan 5 rok dengan harga Rp520.000. Maka modelnya 2B ditambah 5R sama dengan Rp520.000. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita cari lagi pernyataan berikutnya. 2 baju dan 3 rok dengan harga Rp360.000. Model matematikanya 2B ditambah 3R sama dengan Rp360.000. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian yang ditanyakan adalah harga masing-masing baju dan rok, berarti B dan R. Oke, sampai tahap di sini kita sudah bisa membuat model matematika dari permasalahan yang ada. Langkah berikutnya kita akan menyelesaikan model tersebut. Baik anak-anak, kita lihat sekarang di sini apakah sudah ada nilai variabel yang diketahui. Ya, ternyata belum. Ini tidak sama dengan contoh sebelumnya. Ini nilai B dan R belum ada yang diketahui. Maka kita harus cermati dulu koefisien dari masing-masing variabel. Pada persamaan pertama, koefisien B adalah 2. Kemudian koefisien B pada persamaan 2 adalah 2. Kebetulan sama koefisiennya. Kemudian variabel R koefisiennya 5. Kemudian koefisien R pada persamaan kedua adalah 3. Ini tidak sama. Nah, kita cari apakah ada koefisien dari variabel yang sama. Ada, yaitu variabel B. Pada persamaan 1 dan 2 ini koefisiennya sama, yaitu 2. Nah, karena sudah ada yang sama, maka kita bisa menghilangkan variabel tersebut. Nah, ini langkah berikutnya ya. Eliminasi variabel yang berkoefisien sama.
Kita tulis kembali kedua persamaan tersebut. 2B yang atas, kemudian yang bawah juga 2B, ini sama. Nah, bagaimana kalau koefisien tidak sama? Kita bahas di contoh berikutnya nanti. Sekarang kita lihat yang koefisiennya sama. Kita kurangkan agar B-nya hilang. Oke. Sekarang atas kurangi bawah. 2B dikurang 2B hasilnya 0. 5R dikurang 3R hasilnya 2R. Kemudian 520.000 dikurangi 360.000 hasilnya 160.000. Kita hitung di bawahnya lagi, 0 tambah 2R hasilnya 2R, ruas kanan masih 160.000. Langkah berikutnya R sama dengan 160.000 dibagi 2, hasilnya 80.000. Nah, tadi R itu apa toh? R adalah rok, berarti harga satu rok 80.000 rupiah. Kemudian untuk menentukan harga baju, kita substitusikan nilai R sama dengan 80.000 ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Silakan pilih salah satu. Saya pilih persamaan yang pertama. 2B ditambah 5R sama dengan 520.000. Kemudian nilai R pada persamaan ini akan kita ganti dengan 80.000. Sehingga diperoleh 2B ditambah 5 kali 80.000 yaitu 400.000. Sama dengan 520.000. Langkah selanjutnya 400.000-nya dipindah ke ruas kanan. 2B sama dengan 520.000 dikurangi 400.000 hasilnya 120.000. Berarti B-nya sama dengan 120.000 dibagi 2 sama dengan 60.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya harga baju adalah Rp60.000 dan harga rok Rp80.000. Oke, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Baik, kita teruskan ke contoh masalah yang ketiga. Contoh masalah 3, Arman membeli 3 kartu A dan 3 kartu B dengan harga Rp135.000. Sinta membeli di konter yang sama 3 kartu A dan 2 kartu B dengan harga Rp140.000. Tentukan harga 1 kartu A dan 2 kartu B. Oke, kita kaji di sini yang sedang dibahas adalah kartu A dan kartu B. Maka kita buat dulu permisalannya. Kartu A dimisalkan dengan huruf A kecil, kartu B dimisalkan dengan huruf B kecil. Kemudian model matematikanya kita cari permasalahan yang ada di atas. 2 kartu A dan 3 kartu B dengan harga Rp135.000. Maka model matematikanya adalah 2A ditambah 3B sama dengan Rp135.000. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian pernyataan berikutnya, 3 kartu A dan 2 kartu B dengan harga Rp140.000. Model matematikanya 3A ditambah 2B sama dengan Rp140.000. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah harga 1 kartu A dan 2 kartu B. A ditambah 2B. Oke, kita selesaikan sekarang. Eliminasi variabel dengan koefisien yang sama. Kita lihat apakah ada koefisien yang sama dari variabel tersebut. Ternyata tidak ada. Maka harus kita buat salah satu variabelnya itu koefisiennya sama. Misalkan kita pilih variabel A. Di atas koefisiennya 2, di bawah koefisiennya 3. Kita buat menjadi sama. 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6. Maka kedua koefisien ini kita rubah biar menjadi 6. Hal ini mengakibatkan persamaan yang atas dikali 3. Kenapa kali 3? Biar 2 menjadi 6. Oke, yang atas kita kalikan dengan 3 semuanya. 2A kali 3 hasilnya 6A. 3B kali 3 hasilnya 9B. 135.000 kali 3 hasilnya 405.000. Bisa dipahami ya. Kemudian persamaan yang kedua, ini koefisiennya 3 biar menjadi 6, kita kalikan berarti dengan 2. Persamaan 2 dikalikan dengan 2. Diperoleh 3A kali 2 6A, 2B kali 2 4B, 140.000 kali 2 hasilnya 280.000. Nah, sekarang kita lihat variabel A
koefisiennya sudah sama, atas dan bawah. Langkah selanjutnya kita kurangkan. Atas dikurangi bawah. 6A dikurangi 6A hasilnya 0. 9B dikurang 4B hasilnya 5B. 405.000 dikurang 280.000 hasilnya 125.000. Kemudian kita hitung di bawahnya 0 tambah 5B 5B sama dengan 125.000, sehingga B sama dengan 125.000 dibagi 5, ketemunya 25.000. B itu tadi apa? B adalah harga kartu B. Kemudian untuk menghitung harga kartu A, kita substitusikan nilai B sama dengan 25.000 ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan yang pertama, misalkan 2A tambah 3B sama dengan 135.000. Nilai B ini kita ganti dengan 25.000, sehingga diperoleh 2A ditambah 3 kali 25.000 sama dengan 135.000. 3 kali 25.000 hasilnya 75.000 ya. Berarti 2A sama dengan 135.000 dikurangi 75.000. Di bawahnya kita peroleh 2A sama dengan 60.000, sehingga A sama dengan 60.000 dibagi 2, ketemunya 30.000. Ini harga satu kartu A. Kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah nilai A ditambah 2B. A tambah 2B sama dengan A-nya kita ganti 30.000, B-nya diganti 25.000. Berarti 30.000 ditambah 2 kali 25.000 sama dengan 80.000 rupiah. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa diikuti dengan baik? Good. Kita teruskan ke contoh masalah yang keempat. Contoh masalah 4. Di suatu tempat parkir terdapat 100 kendaraan terdiri dari sepeda motor dan mobil. Jumlah roda seluruh kendaraan 280 buah. Tentukan banyaknya masing-masing sepeda motor dan mobil di tempat parkir tersebut. Baik, di sini yang diceritakan adalah sepeda motor dan mobil. Misalkan motor dimisalkan S. Kenapa tidak M, Pak? Karena mobil nanti M, biar beda. Motor dengan S. Kemudian mobil dimisalkan dengan M kecil. Langkah selanjutnya kita buat model matematika. Kita cari pernyataan yang ada di soal. 100 kendaraan terdiri dari sepeda motor dan mobil. Maka modelnya adalah S tambah M sama dengan 100. Itu persamaan pertama. Kemudian pernyataan berikutnya, jumlah roda seluruh kendaraan 280 buah. Oke, ingat baik anak-anak ya. Sepeda motor rodanya 2, kemudian mobil rodanya 4. Nah, ini akan mempengaruhi model matematika yang terbentuk. Modelnya adalah 2S ditambah 4M sama dengan 280. Di sini muncul angka 2. Kenapa? Ini untuk menunjukkan banyaknya roda pada sepeda motor. Kemudian untuk variabel M muncul koefisien 4. Mengapa? Ini untuk menunjukkan bahwa mobil rodanya ada 4. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyaknya masing-masing sepeda motor dan mobil, berarti S dan M. Oke, kita bahas sekarang. Eliminasi variabel berkoefisien sama. Kita tulis kembali persamaannya. Perhatikan baik-baik anak-anak, apakah ada koefisien yang sama dari kedua variabel tersebut? S tidak sama, atas 1 bawah 2. Kemudian M juga tidak sama, ini yang di atas 1 yang di bawah 4. Maka kita harus buat menjadi sama terlebih dahulu. Misal akan kita buat sama variabel S. Lihat di atas koefisiennya 1, di bawah 2. Nah, biar sama 1 dan 2 ini kita jadikan menjadi KPK-nya. KPK 1 dan 2 adalah 2. Maka persamaan atas ini 1 biar bisa menjadi 2, kita kalikan dengan angka 2. S kali 2, 2S. M kali 2, 2M. 100 kali 2, 200. Kemudian persamaan yang bawah ini biar menjadi 2, ya tinggal kita kalikan 1 saja ya, sehingga sama dengan aslinya. 2S tambah 4M sama dengan 280. Nah, sekarang kita lihat ini koefisien S sudah sama atas dan bawah.
Kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan, atas kurangi bawah. 2S kurang 2S hasilnya 0, 2M kurangi 4M hasilnya negatif 2M, 200 dikurangi 280 hasilnya negatif 80. Kita kerja lagi di bawahnya. 0 dikurangi 2M hasilnya negatif 2M, sama dengan negatif 80. Kemudian M sama dengan negatif 80 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti M sama dengan 40. Artinya apa? Banyak mobil adalah 40. Kemudian untuk menentukan banyak sepeda motor, kita masukkan nilai M sama dengan 40 ke salah satu persamaan. Misal diambil persamaan pertama, S tambah M sama dengan 100. Nah, nilai M ini kita ganti dengan 40. S tambah 40 sama dengan 100. S sama dengan 100 dikurangi 40. Hasilnya 60. Jadi banyaknya motor pada tempat parkir tersebut adalah 60 unit dan banyak mobil 40 unit. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Bagus. Selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan masuk ke e-learning madrasah atau akses wali kelas kalian, minta latihan soal yang sudah saya bagi lewat mereka, atau bisa japri ke nomor WA saya. Demikian anak-anak materi pembelajaran kita untuk yang terakhir di pertemuan ke-14 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yang berkaitan dengan matematika. Oke, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.